Ini sudah sekitar 46 halaman. Ya udah masuk ke penjabaran akhir. Nanti perbandingan modernnya Malaysia, Singapura dan seterusnya. Baru masuk saya ke petitum. Mungkin sekitar 43 sampai 40 halaman kurang lebih. Ya 100 halaman. Nanti saya daftar. Harusnya udah telat nih. Namun menulis ini kan butuh juga pemikiran, karena dia pemikiran berkaitan dengan mood. Gitu loh. Jadi saya akan uji, insya Allah lah. Gitu. Teman-teman, saya terima kasih sudah mendengarkan omongan Mas Arya. Mau naik nggak Mas Arya? Bentar dong sebelum kita tutup. Naik ya. Aku undang beberapa orang tuh. Teh Mariana. Mas Arya naik lah, bentar-bentar aja. Naik lah. Masih berbuka, udahlah. Buka itu cukup dengan tiga kurma, Pak. Sambil buka. Aku kan nggak menghalangi berbuka puasa, naik komal ya sih. Kan buka itu kan hanya nafsu, dahaga ya. Udah lihat pinggir jalan gitu. Puasa balas dendam. Ingat nggak masa kecil Mas Arya? Puasa balas dendam. Buka itu kita ikut ikat perut Pak. Kolak kita makan, semua kita makan. Sampai kita nggak bisa gerak, kita ikat kaki perut kita. Aduh, kenapa? Aduh, ibu dulu saya ingat masa kecil ya. Puasa saya, aduh, aku nggak bisa gerak, kekenyangan. Dan gitu ya. So, meine Damen und meine Herren, meine Meniers, ada ya, Meniers dan Madam Aristi. Coba dulu ya. Oke. Oke teman-teman, saya kalau udah bicara hukum ini ya, aku bilang, tahunan hidupku kupersembahkan untuk menulis, membaca. Dulu aku tiap hari bisulan, karena aku miskin ya, duit beli buku Eropa itu Pak, harganya 500, 600 ya. Harga buku Eropa itu 500, 600, 1 juta, 2 juta ada. Aku bangkrut gara-gara itu. I'm working, yeah, me too. I'm working on you. Sorry, aku maksudnya, sorry, it was wrong. Kakak udah jenguk Aminike belum? Aku menjenguknya dengan cara lain, ya. Tapi berkomunikasi. Ya, mudah-mudahan ada kabar baik buat Mbak Nikita juga, ya. Saya sampai sekarang masih berkeyakinan kuat secara ilmiah bahwa pasal ini tidak dapat dikatakan pidana. Yang kedua, kalau Anda membaca satu tulisan dari seorang guru besar dari universitas salah satu di Makassar yang lulusan UI disertasinya itu, dia bicara tentang distortion, tentang sentage itu loh, pemerasan menggunakan media sosial. Namun ada miss-nya sedikit yang tidak dimasukkan saya lihat. Kalau dimaksud dengan mens rea itu ya harus tidak ada gangguan di dalamnya. Kan begini ya. Kejahatan adalah pelanggaran hak publik subjektif. Itu tafsir kunonya begitu, tafsir klasiknya. Kejahatan adalah pelanggaran hukum atas hak publik subjektif. Kenapa dimasukkan kata pelanggaran? Itu sebenarnya dirubah. Ada 3 kali perubahan. Ya. Publik ya. Hak publik subjektif. Ya. Hak publik. Jadi kejahatan adalah pelanggaran atas hak publik subjektif. Maka dia disebut sebagai hukum publik. Disebutkan pelanggaran di situ, itu perubahan ketiga tafsir yang diberikan oleh Johan Dieter Anselm von Feuerbach. Sehingga KUHP dulu ada KUHP bab pelanggaran.
pelanggaran dia sebutkan sebagai pembangkangan. Khusus dalam pelanggaran ini ditujukan kepada aparat-aparat negara. Dalam menegakkan hukum mereka melanggar nggak? Gitu ya. Oke. Nah, makanya Napoleon itu benar-benar keras dulu. Nah sekarang kan pelanggaran itu apakah dia diatur di dalam contoh nih, ada seorang penyidik atau hakim melanggar satu pasal KUHP, itu pelanggaran hukum gak sih? Siapa yang boleh melanggar hukum? Berapa kali dia melanggar hukum baru disebut sebagai kejahatan? Pelanggaran pertama itu pelanggaran etik apa tidak? Itu bagaimana aturannya? Ya kalau dia jual narkoba, kalau dia melakukan pemukulan, ya itu kejahatan bukan pelanggaran. Kan begitu ya. Kalau Anda ketika diperiksa Anda digebukin, itu kejahatan nggak? Ya Anda gebukin orang gimana ya, kejahatan lah. Nah, itu masalah negara kita. Itu paham dapat nggak kira-kira kawan-kawan? Dapat nggak? Nah, kedua, kenapa disebut sebagai publik subjektif? Kata publik subjektifnya kita garis bawahi. Ini kaitannya dengan niat jahat. Bahwa satu kejahatan itu dilakukan oleh orang yang secara bebas memilih. Bebas memilih. Tidak ada tekanan di dia. Kalau ada tekanan, melemah kriminalnya. Contoh apa? Kalau ada orang yang berkoar-koar tentang ada orang yang melanggar publik subjektif nih. Contoh BPOM dia langgar, dia jual tuh produk-produk yang abal-abal, dia tutup dengan bagus-bagus, ya kan? Itu hak publik subjektif nggak itu? Melanggar hukum nggak itu? Melanggar. Administrasi nggak? Iya. Merugikan rakyat nggak? Publik nggak? Merugikan. Gua beli apa tidak itu bukan urusan lain, itu urusan lain. Saya membeli atau tidak itu urusan lain. Dalam negara demokrasi, negara demokratis, kebebasanku untuk mengkritik itu. Ya. Maka orang tadi sudah melanggar hak publik subjektif. Belum lagi kita bicara nanti tingkatan hukumnya yang diatur, apakah itu kejahatan undang-undang kesehatan, itu beda cerita lagi nanti. Ya. Kalau aku mengkritik dia, mencaci secara keras, ya, bukanlah pilihanku, bukan gini. Dia tidak dapat disebut sebagai mens rea atau mens rea-nya itu melemah karena ada kepentingan lain, kepentingan umum publiknya tadi. Jadi kebebasanku itu untuk melakukan kekerasan, pencemaran terhadap dia, mengkritik dia, terhalang. Jadi mens rea itu terhalang karena adanya kepentingan publik, begitu. Jadi tafsir mens rea itu bukan niat jahat bukan. Niat jahat itu luntur niat jahat itu kalau aku berupaya untuk berbicara tentang kepentingan publik, gitu. Atau sesuai fakta. Kalau kita melihat, ya, terakhirnya, ini yang miss dari putusan Nikita Mirzani, ini miss. Ya, ini dari putusan Nikita Mirzani ini diterlewatkan. Nah ya, bentar ya. Legal standing pemohon, ini penjelasan alasan permohonan. Nih, oke. Nih ya. Jadi ada putusan Mahkamah Konstitusi, Anda boleh Google, nomor 50 garis miring PUU strip 6 Romawi garis miring 2008. Dan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kapolri Republik Indonesia nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2021, dan nomor KB huruf besar garing 22 garing 6 Romawi
ya 6 Romawi garing 2021 tentang pedoman implementasi yang disebutkan pada angka 18. Dikatakan ini berkaitan dengan pengujian pasal 310 311 KUH pidana yang lama, ya, terkait dengan pencemaran nama baik. Di dalam pedoman itu bahwa kebebasan berpendapat demi kepentingan umum, ya, demi kepentingan umum adalah hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana tertuang pada pasal 28E. Jadi implementasi, jadi pencemaran nama baik itu tidak boleh disebutkan dia sebagai pencemaran nama baik apabila dia untuk kepentingan umum. Dan setiap orang itu, kepolisian ini yang terlewatkan, Pak. Dari proses kepolisian ini terlewatkan, kejaksaan dan hakim ini terlewatkan dalam putusan Nikita Mirzani. Ini nggak pernah Anda baca aja, nggak pernah ini masuk. Ancaman pencemaran nama baik itu, kukuaikan ya. Ancaman pencemaran nama baik itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Jungto surat keputusan bersama menteri, ya, yang mengatakan bahwa untuk kepentingan umum hak setiap orang untuk menyuarakannya, begitu secara lengkap. Dan ini nggak masuk, Pak, gitu loh. Ini kalau nggak salah aku ada di poin D ini, di poin jadi kan dia kan kolom kan, itu kolom gitu, nomor, penjelasan, putusan, dalam prakteknya apa saja, ya. Di situ disebutkan ini bagian C atau D, ya, bahwa kebebasan berpendapat demi kepentingan umum, titik. Jadi itu sebenarnya ini analogi hukum, larangan analog. Kenapa ada begini? Hubungan hukum itu keterkaitannya ada. Kalau hakim menggunakan metode tafsir sistematika hukum, maka dalam putusan itu dia gunakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bla 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 dan pedoman implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ini kan jaksa agung juga menulis ini, kok. Begitu. Jadi sebenarnya jaksanya itu satu, terkait pencemaran nama baik untuk kepentingan umum, kabur di situ. Nah, tinggal nanti diuji. Kalau sudah pencemaran bukan termasuk untuk kepentingan umum, maka diuji niat awalnya ada nggak, benar nggak sih, gitu. Kang Asep, selamat malam. Alright, teman-teman. Nah, itu ini miss, putusan ini miss sebenarnya. Jadi orang sibuk mencari di waktu pembuktian itu, ya, sibuk benar mencari pencemaran nama baiknya. Hanya abu-abu lah, inilah, itulah. Jadi nggak fokus kan. Gitu. Oke. Saya sudahi dulu, sudah jam 7 pas. Saya selalu Kang Asep. Bagi teman-teman yang tinggal di Tangerang, ya, itu ada Kang Asep Official. Dia itu pengobatan alternatif saraf, totok saraf. Ya, kalau ada orang yang macam-macam lah gitu, silahkan Anda di Tangerang, di Pasar Kemis. Saya pernah datang ke situ. Saya kenal pertama kali melalui media sosial. Percuma nggak sih kayak gini? Ya, percuma atau tidak, kita kan tidak bicara spesifik untuk membatalkan putusan Mbak Kiki Rizky Ahmad. Oke. Saya berbicara itu tujuan saya ke langit, Mbak Kiki. Makanya Mbak Kiki masuk ke sini. Iya kan, serius aku. Tujuanku setiap ngomong di TikTok itu mau bagaimanapun, ya, tujuanku sampai ke langit. Karena sampai ke langit, makanya Mbak Kiki masuk ke room saya. Karena sampai ke langit. Jadi kecewanya itu Mbak Kiki, ya.
Nanti ada proses-proses lain, oke, yang mungkin. Kata Riana, oh ini Teh Riana ini ya ketua advokat